Baiklah, dalam alternatif penyelesaian sengketa di sengketa, yakni A-power, D-ring-based, dan interbased. Apa yang dimaksud dengan interbased? Sebutkan dan bagaimana pendekatan antara interbased dengan power-based dan ring-based. Jelaskan dengan mengungkapkan. Jawabannya, pendekatan interbased dalam penyelesaian sengketa mengutamakan pencarian solusi yang mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak yang terlihat dalam sengketa. Prinsip utama adalah untuk mencari kesepakatan yang memuaskan semua pihak dengan mengeksplorasi dan memahami kepentingan yang mendasari pada posisi mereka. Perbedaannya adalah interbased fokus pada kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak, mendorong negosiasi dan kolaborasi untuk mencapai suatu solusi. Contohnya, dalam sengketa perburuan antara serikat pekerja dan manajemen berdekatan ini dengan akan mencontoh untuk menentukan kesepakatan yang mengakomodasikan baik kebutuhan karyawan, misalnya kondisi kerja yang lebih baik, maupun kepentingan manajemen. Power based didasarkan pada kekuatan atau kekuatan dan kekuasaan relatif yang masing-masing pihak. Solusi sering diputuskan berdasarkan siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan hasilnya. Contohnya, dalam konteks internasional, negosiasi adalah negara-negara besar yang dengan negara-negara kecil yang seringkali berpengaruh oleh kekuatan politik dan ekonomi, dan putusannya akhirnya bisa mempengaruhi oleh domisili kekuatannya. Ring-based itu berfokus pada hak-hak hukum yang berprinsip keadilan yang didasarkan pada norma hukum atau peraturan yang berlaku. Mencari penyelesaian yang memastikan bahwa hak-hak hidup dianggap adil dan benar dipertahankan atau dipulihkan. Contohnya, dalam perselisihan kontrak, pendekatan ini akan mengacu pada ketentuan kontrak yang ada atau hukum yang relevan untuk menentukan siapa yang berhak dan mendapatkan ganti rugi atau pemulihan lainnya. 2. Secara jurnalis, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adjudikatif dan non-adjudikatif. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara adjudikatif tersebut dan bagaimana perbedaan antara penyelesaian sengketa adjudikatif dengan penyelesaian sengketa secara non-adjudikatif? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, penyelesaian sengketa secara adjudikatif dan non-adjudikatif merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian perselisihan, terutama dalam konteks hukum. Penyelesaian sengketa non-adjudikatif mengacu pada proses penyelesaian sengketa yang dihadapkan oleh lembaga peradilan atau arbitrase yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Prosesnya biasanya mengakibatkan pengadilan atau arbitrase, di mana hakim atau arbiter memutuskan hasil perselisihan berdasarkan bukti hukum yang berlaku. Contohnya, sebuah perusahaan mengajukan gugatan terhadap pemasoknya di pengadilan, menuntut ganti rugi atas apa yang berlaku, dan berargumentasi kedua belah pihak sebelum mengeluarkan putusan yang menetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pemasok. Penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi. Non-adjudikasi mengacu pada metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau arbitrase formal. Metode ini fleksibel dan tidak melibatkan keputusan atau yang diambil oleh hakim atau arbiter. Contohnya, metode non-adjudikasi termasuk dengan negosiasi, mediasi, arbitrase non-formal, di mana pihak-pihak yang bersengketa mencoba mencari kesepakatan dengan sukarela tanpa campur dengan tangan langsung oleh pengadilan atau arbiter. Contohnya, dua perusahaan yang bersengketa mengadakan mediasi dengan mediator independen untuk mencari solusi dan memutuskan kedua belah pihak terkait klaim tentang pelanggaran kontrak. Mediator membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan tanpa memberikan keputusan yang mengikat, melainkan hanya mengarahkan negosiasi. Perbedaan antara non-adjudikasi dan non-adjudikasi terletak pada proses keputusan wewenang. 3. Penyelesaian sengketa secara non-adjudikasi dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Melalui konsiliasi tersebut
Dan bagaimana perbedaan antara konsiliasi, negosiasi, dan mediasi? Jelaskan menggunakan contohnya. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi merupakan salah satu metode non-adjudikasi di mana pihak yang bersengketa meminta bantuan dari pihak ketiga atau yang disebut sebagai konsiliasi untuk membantu memfasilitasi diskusi dan mencapai kesepakatan. Konsiliasi melibatkan seseorang konsiliasi atau penasihat netral yang bertindak fasilitator. Contoh konsiliasi, dua perusahaan yang terlibat dengan dalam ahli konsiliasi yang berpengalaman di bidang hukum kontrak untuk membantu pihak-pihak untuk memahami resiko hukum dan masing-masing posisi mereka dan menyarankan opsi apa yang menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Konsiliasi bisa melibatkan konsultasi dengan mendapatkan nasihat dan aduan tentang bagaimana pengelolaan sengketa atau masalah hukum tertentu. Contohnya, seorang pengusaha mengkonsultasikan masalah hukum yang terkait dengan perizinan bisnis kepada pengacara spesialis perizinan, pengacara pemberian nasihat hukum tentang prosedur dan yang diperlukan untuk memperoleh perizinan yang dilakukan. Sedangkan negosiasi berproses langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga atau netral. Dan mediasi juga melibatkan pihak ketiga yang netral, namun bedanya dengan mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. 4. Kompetensi arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dalam peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan undang-undang tidak dapat diadakan perdamaian. Jelaskan arti dari kompensasi arbitrase tersebut dengan mengemukakan jawabannya. Kompetensi arbitrase menunjuk pada wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase atau arbitrator dalam menyelesaikan suatu sengketa tertentu berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrasi memiliki kewenangan menangani sengketa-sengketa yang memenuhi dua kriteria utama, yaitu sengketa di bidang perdagangan dan sengketa di bidang hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Contohnya, pertimbangan sengketa antara dua perusahaan teknologi yang berlokasi di negara yang berbeda yang memiliki kontrak kerjasama untuk mengembangkan produk baru, namun terjadi ketidaksepakatan serius tentang bagaimana pembagian royalti atau produk tersebut setelah diluncurkan. Kedua perusahaan tersebut untuk menyelesaikan sengketa ini melalui arbitrase karena sengketa tersebut berkaitan dengan hak-hak mereka kuasai sepenuhnya menurut ketentuan kontrak mereka. Dalam kasus ini, kompetensi arbitrase akan mencakup penyelesaian sengketa tersebut karena sengketa terjadi dalam konteks perdagangan. Kedua, perusahaan memiliki kebebasan mutlak kuasa sepenuhnya untuk menentukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ataupun dengan penentuan kontrak mereka. 5. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, apakah sengketa perceraian dapat diselesaikan melalui arbitrase? Jelaskan dengan mengemukakan dasar hukumnya. Jawabannya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase menyatakan bahwa selesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang dapat diatur oleh pihak-pihak yang bersengketa, kecuali yang diatur secara tegas oleh undang-undang lainnya. Dalam konteks perceraian, arbitrase tidak digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa karena undang-undang secara khusus mengecualikan sengketa perceraian dari kewenangan arbitrase pada Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 6. Menurut Martin Luther, ada 4 alasan penting maka para pihak lebih memilih arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa, yakni flexibility, focusing on the main issue, spec, dan cost. Apa yang dimaksud dengan focusing?
on the main issue tersebut dan apa arti dari flexibility, speed, dan cost? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, alasan-alasan mengenai alasan yang membuat pihak-pihak lebih memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketa mereka berdasarkan pandangan Martin Halter. Fleksibilitas artinya memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan pengadilan formal. Pihak-pihak dengan menentukan prosedur arbitrase yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti memilih arbiter, hakim arbitrase, tempat arbitrase, bahasa yang digunakan, dan aturan prosedural lainnya. Sedangkan focusing on the main issue memfokuskan pada isu pokok. Ini berarti arbitrase cenderung lebih fokus pada pokok permasalahan yang menjadi sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Speed, kecepatan, arbitrase seringkali dapat menyelesaikan lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal. Cost, biaya, arbitrase seringkali lebih hemat biaya dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal. 7. Sebutkan arbitrase dalam 7. Putusan arbitrase adalah bersifat final dan banding. Apa yang dimaksud dengan keputusan arbitrase yang bersifat final dan banding tersebut? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya, keputusan arbitrase yang bersifat final dan banding berarti bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh arbitrase, hakim arbitrase ke pengadilan atau badan hukum lainnya. Pihak-pihak tersebut dalam arbitrase harus menerima dan melaksanakan keputusan tersebut tanpa ada kemungkinan mengajukan banding atas situasi keputusan arbitrase tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi negeri A memiliki sengketa komersial dengan perusahaan dari negara B mengenai pembayaran royalti atas penggunaan teknologi baru. Kedua perusahaan bersepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui arbitrase di bawah peraturan arbitrase internasional. Setelah berproses arbitrase mengeluarkan keputusan yang memutuskan bahwa perusahaan B harus membayar royalti sejumlah tertentu kepada perusahaan A dalam waktu 30 hari. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, Konferensi New York 1958, Pasal 2. 8. Walaupun keputusan arbitrase tersebut bersifat final dan banding, akan tetapi upaya hukum apa yang harus dilakukan jika para pihak tidak melaksanakan keputusan arbitrase tersebut secara sukarela? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya, jika para pihak tidak melaksanakan keputusan arbitrase secara sukarela, meskipun keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, terhadap beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pelaksanaannya. Beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain permohonan pelaksanaan putusan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase ke pengadilan negeri di tempat tersangka domisili atau tempat barang berada. Dasar hukumnya, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Contohnya, jika putusan arbitrase menyatakan bahwa satu pihak harus membayar ganti rugi kepada pihak lainnya, namun pihak yang kalah dalam arbitrase tidak melaksanakan kewajibannya, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada pengadilan eksekusi secara paksa. Jika pemohon melaksanakan putusan diterima, pengadilan dapat melakukan eksekusi secara paksa terhadap pihak yang menolak melaksanakan putusan arbitrase. Dasar hukumnya, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Contohnya, pengadilan dapat mengeluarkan surat perintah eksekusi kepada penanggung jawab harta pihak yang kalah dalam arbitrase memenuhi kewajibannya. 9. Keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan banding tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga masih dapat dibatalkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang jelas, syarat-syarat untuk membatalkan suatu
keputusan arbitrase yang sudah bersifat final dan banding tersebut dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawabannya, meskipun putusan arbitrase telah bersifat final dan mengikat, terdapat kemungkinan untuk membatalkan putusan tersebut jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa syarat dalam pembatalan suatu putusan arbitrase yaitu ada perselisihan terkait kompetensi arbitrase, pelanggaran terhadap hukum publik dan atau kesusilaan, pelanggaran aturan prosedur atau hukum lain yang mendasar. Pengadilan dapat membatalkan putusan arbitrase jika proses arbitrase yang dilakukan dengan tidak terpenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pelanggaran tertentu dasar hukumnya pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 10. Peraturan hukum eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia tidak hanya terdapat dalam undang-undang nasional, melainkan juga dalam konferensi internasional yang telah penyelesaian sengketa. Jelaskan penyelesaian sengketa eksekusi putusan arbitrase. Jawabannya benar bahwa meskipun putusan arbitrase biasanya bersifat final dan mengikat, terdapat beberapa syarat yang bisa membebaskan putusan tersebut dibatalkan. Berikut beberapa syarat yang diumumkan diterapkan oleh pembatalan putusan arbitrase. Perselisihan terkait kompensasi arbitrase dan pelanggaran terhadap hukum publik dan kesusilaan. Jawabannya, di Indonesia, eksekusi putusan arbitrase internasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Konferensi New York tahun 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Adapun beberapa putusan arbitrase internasional berdasarkan peraturan tersebut adalah persyaratan umum eksekusi keputusan arbitrase internasional, dasar hukum eksekusi putusan arbitrase internasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, Konferensi New York 1958,